Kalau tajamnya halus, ya, dia itu greges tapi halus, dia bakal memotong tisu itu dengan mudah, tidak selip, tapi juga hasilnya juga tidak terlalu kasar. Jadi seperti itu, ya. Kemudian juga untuk melihat apakah terjadi chipping, ya, atau rolling. Nah, itu sangat terlihat. Kalau misalkan rolling, ya dia nggak bakal bisa. Tisunya pasti sobek. Kalau chipping juga sama, dia sobek, bukan membelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore yang berbahagia ini kita masih dalam suasana yang menyenangkan, keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini konten tentang trik. Banyak banget yang penasaran gitu. Bang Muji, kalau cara slice tisu dan slice plastik itu seperti apa sih, kok saya nggak bisa gitu. Padahal menurut Mas Muji ini pisaunya harusnya udah bisa slice tisu dan slice plastik gitu. Nah, pada konten kali ini kita akan nyoba cara saya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi yang pertama ya, teman-teman harus memiliki pisau yang memang sudah tajam dan memang sudah pernah ada yang mencoba sudah bisa buat slice plastik atau slice tisu ya. Jadi misalkan teman-teman ada punya teman yang sudah bisa slice plastik dan slice tisu dan teman-teman ini pisaunya memang sudah bisa, tapi teman-teman nggak bisa buat slice plastik dan slice tisu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus yang pertama punya pisaunya dulu atau punya bilahnya dulu yang memang sudah tajam. Yang kedua harus punya stropping atau honing sharpening halus ya. Honing atau sharpening yang fine ya, yang halus. Jadi seperti itu. Nah, kenapa teman-teman harus punya stropping dan atau honing atau sharpening halus? Karena ya melakukan slice tisu itu ya atau slice plastik itu membutuhkan mata bilah yang tepat center di tengah dan lurus ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan ya ketika bilah itu dipakai dalam kondisi yang super tajam, walaupun nggak dipakai, hanya dimasukkan dan dikeluarkan dari sarung, terkadang terkena benturan atau terkena gesekan yang menyebabkan ujung mata bilahnya menjadi kotor atau juga ada sedikit berbalik atau rolling walaupun hanya mikro bur. Nah, jadi harus dikondisikan dulu mata tajamnya harus benar-benar tepat di tengah dan juga lurus ya. Nah, jadi untuk yang kedua ini teman-teman harus memiliki stropping dan juga honing atau sharpening halus. Nah, kapan menggunakan stropping dan kapan menggunakan honing? Kalau stropping ini sebenarnya fungsinya lebih untuk membersihkan mata dari debu, kotoran atau bur yang membandel ya, yang kadang susah untuk dihilangkan. Yang kedua, kalau kalau honing atau sharpening ini lebih untuk mengembalikan mata bilah tepat di tengah karena kadang dia suka rolling ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya cara melakukannya adalah ya. Jadi yang pertama teman-teman harus memastikan ya, ada bur atau enggak diraba ya. Kalau misalkan ada bur, teman-teman bisa pakai sharpening atau bisa menggunakan stropping ya. Jadi ini cuman buat membersihkan dan menghilangkan bur ya. Nah, kalau misalkan teman-teman raba kiri dan kanan sudah center ya. Nah, caranya adalah kalau untuk slice plastik ini ya, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah pegang plastik dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya seperti ini ya, meluruskan seperti ini. Kemudian pegang bilah ya. Dengan kondisi ini plastik agak miring 45 derajat seperti ini, kemiringannya ya, kemiringan 45 derajat. Kemudian bilahnya dipegang seperti ini ya. Lurus ya, kemudian di slice dari
deket pangkal sampai ke ujung. Ya, dari belakang. Ya, seperti ini. Ya. Ulangi. Plastik dipegang dengan kemiringan 45 derajat dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian bilah ditaruh di kalau dari saya di depan plastik dalam kondisi lurus seperti ini. Ya, lurus. Dan mengenai mata bilah dekat pangkal, kemudian di slash ke bawah. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk slash tisu adalah pertama mengambil tisu dulu, ya. Kemudian lempengkan tisunya, ya. Kalau misalkan ada tisu yang memang sudah kurang rapi, ya, dilempengkan seperti ini. Sama posisinya dimiringkan 45 derajat. Kemudian taruh bilahnya di depan kalau dari posisi saya. Kemudian mengenai mata tajam yang dekat handle, ya. Kemudian digesek. Gesek aja dulu latihannya, gesek seperti ini, ya. Gesek, gesek, gesek. Nah, seperti ini aja dulu. Nah, ini untuk awalan, ya. Belajar seperti ini, ya. Kita ulangi lagi. Ya. Miring 45 derajat. Kondisi bilahnya lurus, mengenai mata tajam dekat handle, dekat gagang, kemudian digesek. Gesek lagi, gesek. Ya. Nah, sekarang dengan 2 kali sayat saja. Seperti tadi, ya. Seperti tadi. Miringkan 45 derajat. Bilahnya lurus, kemudian digesek 2 kali, ya. Maaf, ada angin. Nah, ini juga trik. Jadi kalau misalkan tisu itu dia ada alurnya, ya, lipatan. Nah, kalau bisa lipatannya ini jangan lurus dengan lipatan. Jadi, ya, tegak menyilang, ya, menyilang dengan lipatan. Jadi kalau lipatannya ke sini, dia motongnya di sini, ya, biar lebih mudah. Oke, seperti ini. Kemudian 2 kali saja. Seret. Seret, ya, sedikit. Nah, jadi nanti teman-teman coba terus seperti itu, nanti teman-teman akan lebih lancar. Kalau misalkan bilahnya ini kerasa loh kok masih belum tajam banget. Nah, teman-teman coba di sharpening lagi. Ya, di sharpening lagi. Kemudian di stropping. Diraba lagi burnya. Ya, diraba lagi burnya. Kemudian dicoba. Apakah sudah lebih baik, ya, ketajamannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa sekali gesek, ya. Ya, seperti ini. Oke, ya guys, ya, ini sebenarnya metode slash tisu ini lebih untuk, ya, apalagi kalau orang jualan gitu kan, biar si customer ini lebih yakin bahwa pisaunya tajam. Dan sebenarnya fungsi slash tisu ini untuk melihat karakter, ya, karakter dari ketajamannya. Kalau tajamnya halus, ya, dia itu greges tapi halus, dia bakal memotong tisu itu dengan, ya, dengan mudah, tidak selip, tapi juga hasilnya juga tidak terlalu kasar. Jadi seperti itu, ya. Kemudian juga untuk melihat apakah terjadi chipping, ya, atau rolling. Nah, itu sangat terlihat. Kalau misalkan rolling, ya, dia nggak bakal bisa. Tisunya pasti sobek. Kalau chipping juga sama, dia sobek, bukan membelah. Jadi seperti itu, ya guys, ya. Nanti harapannya teman-teman bisa dan teman-teman tidak penasaran lagi dan bisa mengecek apakah bilahnya memang sudah bisa slash tisu atau belum, dan slash plastik atau belum. Jadi seperti itu, ya guys, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kehilafan dalam video ini. Terima kasih sudah support channel Mujiono Ahmad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.